Bismillahirrahmanirrahim. Pak Boy, Bapak punya trading Pak Boy, minta dibacain doanya untuk dia katanya. Ini Dia yang nggak kasih ini hidup semua orang ya. Sedang orang cuma doa aja sih Pak Bapak ini nganterin itu juga nggak tahu. Ini hidup semua orang ya. Mereka ini juga nggak tahu Pak Ustaz. Jadi yang mau didoakan apa ya? Doa aja kan ngasih duit terus minta doain buat ini gitu aja sih. Ya doa orang mati atau orang hidup ini? Atau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, muliakan para jemaah musalla ziyadatul iman yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, malam yang berbahagia ini insyaallah kita meneruskan kitab Ibnu Khaldun, kitab tasawuf, kitab Shifa'us Sa'il wa Tahdhibul Masail. Mari sama-sama kita membacakan ulumul Quran lin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah wa ala azwajihi wa alihi wa ahlil baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in wal awliya'i was salihin wal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin ولآبائنا ولأمهاتنا ولجدنا ولجداتنا ولأساتذتنا ولمعلمنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا لصاحب المؤلف كتاب شفاء السائل وتهذيب المسائل للإمام العلامة الفقيه المؤرخ Abu Zaid Abdurrahman bin Muhammad ibn Khaldun wal Fadilah Imam Ra'id Muhammad Zaki Ibrahim Asyazili li Syekh Al-Imam Muhammad Bahauddin An-Naqsabandi wa li Syekh Al-Imam Abu Hasan Asyazili wal Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazal wa nafa'na bihim wal muslimina bi ulumihim wa bi ulumin jami'il ulama amin ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah keberkahan kepada kami di dalam majelis ilmu ini, di dalam majelis kitab tasawuf ini, kiranya bermanfaat kepada kami, keluarga, anak maupun keturunan kami. Jauhkanlah kami dari segala malapetaka, bencana, fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Jauhkanlah kami ya Allah ya Tuhan dari segala kemurkaan-Mu karena kebodohan dan ketidaktahuan kami. Jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami dari segala gangguan, tipu daya muslihat baik yang datangnya daripada golongan jin maupun manusia. Anugerahkanlah ya Allah ya Tuhan nikmat kepada kami, anak dan keturunan kami menjadi imaman lil muttaqin, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah ya Tuhan kami, anugerahkan pula kepada kami, anak dan keluarga kami umur yang panjang lagi berkah, karuniailah kesehatan, kemajuan dan kesuksesan segala amal usaha yang kami lakukan. Tak luput pula ya Allah, berilah keberkahan kepada siapa saja yang telah pernah berbuat baik kepada kami, khususnya mereka ya Allah yang ikhlas bersama membantu perjuangan dakwah kami ini. Tinggikan derajat mereka ya Allah dunia dan akhirat bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah. Sekali lagi kita bacakan Al-Fatihah. Ini ada jemaah kita minta doa tapi tak tahu doanya, nama saja dikasih. Ini kepada jemaah kalau meminta doa niatnya harus jelas. Ini orang mati atau orang yang hidup? Apa niatnya? Jadi kalau kita nanti doakan dia mati, ternyata orang hidup. Kita doakan orang hidup, ternyata orang mati. Hah? Oh. Iya. Iya iya. Ini orang hidup semua. Oh almarhum. Iya. Alhamdulillah. Jadi ini kita membacakan surat Al-Fatihah untuk orang yang telah wafat.
Alhamdulillah baru tahu. Jadi kalau masalah doa nanti, itu dia ya. Mudah-mudahan bibarkati makaranya hadiyatan khususan ila almarhum Sukari bin Arjo Kuat wal marhumah Suyatmi binti Arjo Sentono wal marhum Syafi'i bin Muhammad Nur wal marhumah Irma binti Buyung Kete wa almarhum Sutresno bin Mangun Suwito wa almarhum Sudomo bin Mangun Suwito wa almarhum Hartono bin Fulan. Mudah-mudahan Allah maghfir lahum warhamhum wa afihim wa afu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa adkhilhumul jannah wa li arwahi abaina wa li ummahatina wa li jaddina wa li jaddatina. Dan begitu juga kepada sahibul hajat, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, dimurahkan rezeki mereka. Begitu juga kita yang mendoakannya. Bibarakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Insyaallah kita masih meneruskan al-kalam fi tahqiqin thariqus sufiyah wa tamyiz, berbicara tentang hakikat thariqah sufi dan kelebihannya, keutamaannya. Yang lalu Ibnu Khaldun menceritakan bagaimana tingkatan kita mengamalkan tasawuf ini. Jadi memang at-tasawuf islahul qulub intinya ya, yaitu kawaid bagaimana kita memperbaiki hati kita. Jadi tasawuf ini sudah 1000 tahun lebih berkembang dalam peradaban Islam, sehingga sangat mewarnai bagaimana kelebihan etika akhlak umat Islam itu dibangun oleh ajaran tasawuf ini, sebagaimana ilmu syariat yang lainnya. Ilmu fikih sudah lebih dari 1000 tahun, yang pada masa Rasulullah belum terbentuk secara terperinci. Begitu juga ilmu yang lainnya. Jadi tadwinul ulum, konstruksi keilmuan pada masa Rasulullah belum terperinci, termasuk mazhab-mazhab. Jadi jangan dipertanyakan tasawuf itu ada enggak pada masa Rasulullah. Kalau kita mempertanyakan tasawuf pada masa Rasulullah, itu sudah kita kupas tuntas secara mendetail. Tapi kalau niat kita bertanya itu untuk menyudutkan secara konkret tasawuf pada masa Rasulullah, sama artinya kita dengan bertanya, ada nggak zaman Rasulullah tafsir Quran? Ada nggak ilmu tafsir Al-Quran? Ada nggak ilmu nahwu sorof? Ada nggak karya nahwu sorof Umar bin Khattab? Ada nggak ilmu hadis karyanya Khulafaur Rasyidun atau sahabat lah? Ada nggak pada zaman Rasulullah mushaf Al-Quran sebagaimana yang kita pegang sekarang? Jadi jangan lagi itu sampai terjadi di benak kita pertanyaan-pertanyaan yang niatnya bukan untuk pengetahuan, tapi untuk menyudutkan, untuk mendeskripsikan. Jadi peradaban tasawuf inilah yang bisa mengharumkan peradaban Islam. Karena memang tasawuf ini mengajarkan bagaimana kelembutan kita menghadapi diri kita, menghadapi tatanan sosial, peradaban, politik, seni, budaya, dan sebagainya. Jadi orang-orang yang sufi itu menghadapi politik begitu lembut dan santun, menghadapi gejolak sosial begitu ramah. Jadi mustahil kalau orang barat berpikiran
Islam itu ekstrim kalau mereka mau jujur dengan peradaban Islam, terutama tasawuf ini. Karena orang-orang sekuler Eropa, kita katakanlah yang terakhir yang sangat terkenal, yang baru beberapa tahun meninggal dunia, Anna Maria Schmeling, orang orientalis dari Jerman, sangat luar biasa bagaimana menyelami ilmu tasawuf. Cuman dia dari sisi filsafat. Jadi kalau kita mengkaji tasawuf, jangan terlalu jauh dari sisi filsafat dulu. Biarlah orang-orang akademik yang mereka pendekatannya dari segi filsafat. Tapi kalau kita langsung praktek, bagaimana indahnya Quran dan Sunnah dan perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita bermujahadah, berusaha terus-menerus untuk memperbaiki hati kita. Karena hati kita penuh dengan gejolak, baik yang gejolaknya datang daripada pribadi kita, pemikiran kita, dari keluarga kita, dari tetangga kita, dari siapa saja. Berbagai macam problem hidup ini kita hadapi, sehingga ketika kita tidak ada pegangan, tidak ada dasar, maka kita menghadapinya dengan cara-cara yang melanggar syariat. Jadi tasawuf ini bagaimana kita tidak terjebak, tidak jatuh ke lembah nista, ke lembah hawa nafsu kita, ya. Itu dia. Jadi kata Ibnu Khaldun kemarin adalah waduna maratibut takalif al-ityan biha kamilatan fi zahir faqat muhammalatu min al-batin jumlatan fala yu'tadd bihadhihi wa laysat min an-najat fi syai'in. Jadi kalau kita, bagaimana tingkatan tanggung jawab kita untuk menyempurnakan amalan perintah Quran dan Sunnah ini hanya sebatas zahir, sebatas zahir saja, sehingga batin kita secara keseluruhan menolaknya, menentangnya, atau tidak mengamalkannya. Walaysat minan najah fi syai', maka tidak sedikit pun kita memperoleh keberhasilan, maka sedikit pun kita tidak mendapatkan hasil dari ajaran-ajaran Al-Quran maupun dari Sunnah, terutama tentang etika akhlak. Jadi jangan sampai lipstick saja. Jadi kalau di dunia Eropa itu kan toleransi itu lipstick, zahir, batinnya kan tidak. Kalau sekarang enggak, malah zahir dan batin sudah terbukti. Seorang kepala negara memprovokasi agama tertentu, kita katakanlah agama Islam, sebagai agama yang krisis gitu. Coba bayangkan. Padahal mereka adalah negara maju dari segi ilmu pengetahuan. Kita Pak, penduduk wilayah kita paling luas Pak dibandingkan Perancis. Perancis lebih kurang mungkin 80 juta penduduknya. Kita 300 juta hampir, 270 juta. Udah, tapi kita masih kalah Pak dari segi SDM. Coba ada nggak universitas di Indonesia semua negara belajar di sini? Ada nggak? Ada, tapi UIN itu pun sedikit persentasenya. Bisa dikatakan belum semua negara, mungkin Asia. Ada Afrika, sekarang saya lihat orang Afrika banyak di UIN. Tapi kalau di Perancis Pak, itu hampir seluruh dunia itu ada Pak, sebagaimana Mesir. Seluruh dunia. Dan universitas perpustakaan mereka salah satu terbaik di dunia. Dan mereka setiap tahun melahirkan ilmuwan-ilmuwan setingkat dunia. Rata-rata kalau dosen mereka pasti dikenal di dunia, rata-rata. Coba dosen-dosen kita dipakai nggak di Sorbonne, di Perancis, di Eropa? Ada nggak? Ada nggak dosen-dosen kita dipakai?
Ada, tapi sangat sama sekali. Ya, kita katakanlah sekelas rektor saja ya. Sekelas rektor saja di Indonesia nggak dipakai itu di Eropa. Jadi jangan sampai ketika mereka sudah melahirkan ilmuwan-ilmuwan besar, tapi ketika menyangkut tentang masalah akidah, di situ baru Allah nampakkan. Ternyata hanya lipstik, hanya lisan saja. Ketika mereka menerapkan sekularisme, mereka nggak jujur dengan sekulernya. Iya. Kan sekuler itu kan ad-dunyawi. Faslun baina ad-din wad daulah. Jadi sekularisme itu kan perkara duniawi, memisahkan antara agama dan negara. Membangun sebuah kebebasan di mana negara itu sebebas-bebasnya apapun keyakinan yang ada di situ. Dan mereka melindungi kebebasan itu. Melindungi kehormatannya, dan mereka menjaga tindakan-tindakan tirani, tindakan-tindakan ekstrim. Tapi apa yang terjadi sekarang? Terbalik. Satu sisi mereka ingin menegakkan sekularisme, tapi mereka juga sudah terjebak dengan cara-cara ekstrim. Ini sangat memalukan. Jadi kalau umpamanya Tayyip Erdogan, Perdana Presiden Turki, mengatakan Presiden Prancis itu memang sakit, kalau menurut saya memang mentalnya masih lemah, karena lahir tahun 77, masih muda kali, baru 42 tahun. Bisa dikatakan masih di bawah saya lagi umurnya kan, masih adian jauh. Cuma kalau istrinya wah udah tua kali lah, nenek-nenek udah 60 tahun lebih. Jadi presiden itu bertanggung jawab, dia membawa kehormatan sebuah negara. Beda kalau dia nggak presiden, nah itu lain. Jadi kalau sudah presiden, bertanggung jawab penuh, dan itu memalukan, sangat memalukan. Mengatasnamakan negara sekuler, seharusnya tidak pantas negara sekuler itu malah menciptakan ekstrim. Jadi ketika ada individu-individu yang ekstrim, jangan sampai kita libatkan personal secara pribadi itu, ranah pribadi kita bawa secara umum. Contoh umpamanya ada orang tak berakidah di sini mencuri, jangan kita bawa-bawa agamanya. Sebaliknya, orang kita gitu juga. Ada mereka berbuat lacur, jangan sampai kita bawa-bawa agamanya. Cukup perbuatannya yang kita tindak tegas. Jadi nggak ada ruginya. Umat Islam nggak ada ruginya ya. Kasus yang terakhir di Prancis nggak ada ruginya. Justru mereka yang ketakutan sekarang. Coba lihat, baru kelang berapa hari terjadi lagi kan penusukan di dekat gereja. Buntutnya akan panjang. Inilah yang kita katakan mereka sendiri yang membuka keran ekstrim itu. Kita sudah bersusah payah untuk menutup bagaimana pemikiran-pemikiran ekstrim itu jangan sampai timbul. Nah, inilah tasawuf. Jadi tasawuf itu mengajarkan kita tidak boleh munafik. Jangan hanya lisan kita saja mengatakan tasamuh, toleransi, iya. Tapi batin kita benci. Malah sebaliknya, ketika kita terjadi dihantam orang, malah kita dendam. Yang dulunya kita hanya mengatakan dalam hati kebencian, sekarang mengeluarkan lewat lisan. Itu yang terjadi sekarang di Eropa, Islamofobia. Yang dulu dalam hati saja kebencian itu, dan tindakan. Bagi apa tindakannya? Ya mereka nggak pernah mau menarik Turki sebagian daripada Eropa Union, Persatuan Eropa, karena mereka tahu Turki itu mayoritas Islam. Tindakan. Tapi kelama-kelamaan nggak tahan. Sehebat apapun ilmu mereka, ketika bukan nur Allah, ketika bukan cahaya Allah dalam hati, terbongkar juga. Qul ja'al haqq wa jahaqal batil innal batila kana zahuqa.
katakan ya Muhammad, pasti akan datang kebenaran dan akan hancur kebatilan. Pasti yang batil itu pasti akan hancur, akan Allah nampakkan. Jadi percuma. Makanya beda budaya Arab. Memang secara kasat mata ekstrim itu banyak dari Arab, secara kasat mata. Tapi kita jangan bodoh. Mayoritas orang-orang Arab itu tasamuh, toleransi lebih tinggi dari kita, Pak. Lebih tinggi toleransi mereka dari kita. Bagaimana mereka menghormati perbedaan agama, kita katakanlah Mesir, jauh lebih tinggi daripada kita. Kenapa kita nggak tahu? Karena kita nggak pernah ke sana. Kita kan hanya nengok media, apalagi sekarang medsos, informasi-informasi yang diselewengkan, menjelek-jelekkan mereka. Mereka lebih daripada 300 juta penduduk Arab, 22 negara Arab. Mayoritas mereka toleransi luar biasa. Kalau mereka tidak punya budaya toleransi yang sudah tertanam 100 tahun lebih, 1000 tahun lebih, maaf, apa mungkin Ratu Diana mau sama Fayed? Itu orang Mesir itu. Udah, silahkan lihat turis-turis asing pergi ke Mesir. Bagaimana cara orang Mesir menghadapi orang-orang yang beda agama? Sangat santun sekali, sangat hormat sekali. Memang negara-negara Arab ini ada secara pemerintahan kediktatoran, itulah yang menyebabkan warnanya buruk. Kita katakanlah Saudi Arabia, pelanggaran HAM secara politiknya luar biasa, sehingga pukul rata. Tapi dalam tatanan sosial, ketika mereka berjumpa dengan orang yang berbeda agama, mereka sangat hormat sekali. Udah, Bapak nggak percaya? Silahkan teliti Israel, itu Yahudi. Berapa banyak dulu sensus saya meneliti bagaimana politik Timur Tengah tahun 2000, wanita Israel lebih 1000 orang menikah dengan orang Arab, dengan orang Mesir. Kenapa? Mereka tahu budaya Arab itu sangat menjunjung tinggi wanita, dan itu yang orang Islam yang menikahin itu. Udah, Bapak silahkan research seluruh wanita Eropa, suruh pilih mana lebih suka, laki-laki Arab atau laki-laki Rusia, atau laki-laki orang Eropa sendiri. Mereka pilih Arab. Tapi karena gengsi mereka, tapi secara ini ya, secara psikologi. Mau tahu dulu? Nggak bisa dipungkiri, coba nanti teliti secara psikologi, secara politik, tapi jangan secara politik ini ya, apa namanya, jadi Eropa itu ada istilahnya gengsi, jaim kalau bahasa Batawinya, jaga image. Jadi sengaja dia membenci Arab, tapi hatinya itu sebenarnya sayang. Udah, Iran itu paling banyak dibenci oleh Eropa dan Amerika. Saya mau tanya, coba tanya masyarakatnya, mana lebih aman wanita Barat pergi ke Iran atau ke Indonesia? Mana lebih nyaman mereka berkunjung ke Iran atau ke Indonesia? Jadi kita sekarang ini banyak diputar balik dengan media secara simbolik. Itu dia. Jadi tasawuf ini sudah menjanjikan dalam peradaban Islam itu bagaimana sunnah Rasulullah, bagaimana Al-Quran menata etika akhlak. Beda etik dengan akhlak. Kalau etik itu yang timbul daripada peradaban manusia, makanya etik Barat beda dengan etik Eropa, dengan Afrika. Di Indonesia aja etik kita berbeda, etika kita berbeda. Etika Irian Jaya atau Papua berbeda dengan Aceh. Etika Jawa dengan etika Batak beda. Tapi kalau Bapak tanya akhlak, nggak ada bedanya. Karena akhlak bersumber daripada wahyu Allah. Jadi itulah dia, tasawuf ini mengajarkan kita bagaimana wahyu Allah yang bersumber daripada Quran dan Sunnah bisa kita jalankan selaras. Jangan sampai batin saja atau zahir saja.
Kita teruskan, lakinna syari'u lam yajri ala hadzal hukm at-tarik jumlatan min at-turbi aw qatl aw jazr id lam yaj'alu ala al-bawatin sabila. Jadi agama syariat itu tidak bisa kita lakukan, ya, hukum-hukumnya itu kita tinggalkan secara keseluruhan atau separuh-separuh. Kalau kita tinggal separuh-separuh akan timbul cacat. Aku ngambil Islam, akhlaknya sajalah, imannya nggak usah. Itulah dia meditasi, itulah dia Konfusius umpamanya. Oke lah, Konfusius peradaban lama, tapi dalam artian mereka secara praktik hampir sama kayak Islam. Kita katakanlah surrealism. Mereka ingin mencoba mengambil etika akhlak umat Islam. Apa yang terjadi? Ternyata kan tak bisa. Nggak permanen di dalam roh kita. Berapa banyak orang-orang meditasi, orang-orang yoga, orang-orang yang kebatinan, orang-orang surrealism, nggak permanen yang terjadi pada dirinya. Mereka ketika berlatih itu mungkin 1 bulan 2 bulan bisa menjadi orang yang tenang, tapi setelah itu kegalauan lebih tinggi yang dirasakan. Akhirnya ajaran surrealism di Perancis hilang. Teosofi yang muncul di Amerika tahun 1800-an sekarang hilang. Konfusius yang mungkin sebelum Islam dia sudah muncul, tapi sekarang hanya simbol saja. Kenapa? Tidak ada nilai-nilai ruh ilahi di situ. Jadi hanya sebatas retorika. Bagaimana ajaran agama? Maksud saya bukan agama, itu kan nama kitab yang dibuat oleh Buddha. Itu kan bagus isinya, mengandung nilai-nilai filsafat, etika kehidupan. Tapi kan ternyata bagaimana ajaran-ajaran ahimsa yang tidak boleh menurunkan kekerasan, nggak usahkan sesama manusia, menyakiti hewan sekalipun tak boleh. Tapi ternyata itu hanya lipstick, ya. Bagaimana ajaran Mahatma Gandhi yang dia sendiri ketika ingin menerapkan ahimsa itu, dia justru mengatakan tidak ada orang yang kucintai di dunia ini yang paling ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia kagum dengan ajaran Rasulullah. Bagaimana cinta kasih yang dibangun oleh Rasulullah. Jadi itu dia, tasawuf itu kita mengambil daripada Quran dan Sunnah, jangan sepenggal-sepenggal. Jadi minat dorbi wa qatl wa jazri. Jadi bagaimana jangan sampai perbuatan kita tercela seperti memukul, membunuh, mencerca. Itu ya. Itu terjadi baik di batin kita apalagi di zahir kita, jangan sampai. Jadi tasawuf ini contoh, pasti manusia akan muncul detak-detak perbuatan yang jahat, berzina, iri, hasad, itu pasti ada lintasan dalam hati manusia, dalam akal manusia. Dalam tasawuf sampai sehalus itu pun akan difilter. Bayangkan ini, jangan sampai bersarang di hati kita, di pikiran kita, sampai sehalus itu, apalagi sampai melakukannya. Karena ada orang berpikir, nanti aku mencuri lah, gini gitu, nanti aku na'udzubillah berpikir ini, membunuh dan sebagainya. Makanya disitulah ajaran tasawuf itu menyuruh kita untuk berzikir. Dari zikir itu supaya kita bisa memfilter seluruh goresan-goresan yang baik yang datangnya daripada nafsu kita ataupun datangnya daripada jin yang kita tidak nampak. Rasa dendam, bagaimana supaya kita dendam itu bisa kita hilangkan. Bukan berarti kita kalah dengan orang, kita harus balas dengan kekuatan, menunjukkan kita kemenangan itu harus ada pembalasan. Tidak.
Jadi tasawuf ini bagaimana untuk kita selalu membersihkan apa ahwal, sehingga kita bisa mendapat makomat, level-level daripada sifat-sifat yang sangat terpuji. Itu dia. Wa kana al-mukallaf ila nafsihi fa huwa alam bi dzatihi. Maka tanggung jawab itu terhadap diri kita itu adalah merupakan representasi bahwasanya kita lebih tahu tentang zat yang sesungguhnya ya pada diri kita itu. Dengan syarat apa? Kita harus tahu tuntunan-tuntunan Quran dan Sunnah. Kalau enggak, kita enggak akan tahu bagaimana kita bisa membentengi syahwat kita, nafsu kita, akal kita yang liar. Walima asahu yarja fima ba'da min silahil batin bi silahil zahir. Lantas bagaimana ketika kita terjebak dengan perbuatan-perbuatan tidak baik, maka kita harus selalu untuk memperbaiki silahul batin bi silahil zahir. Kita terus as-silahul batin, terus membersihkan, memperbaiki batin kita dulu, baru dan kita bisilah zahir, terus memperbaiki secara zahir. Contoh, hati kita suka lacur. Kalau kita biarkan, maka lisan kita pun akan suka lacur, Pak. Ngomong kotor. Jadi mustahil kalau ada orang yang lisannya ngomong kotor, batinnya itu bersih. Itu mustahil itu. Bayangkan kalau mengigau saja dia ngomong kotor. Kan ada kan orang ngigau. Bukan ngigau, apa namanya? Latah. Kan ada orang latah, Pak. Orang latah kalau terkejut dia keluar kata-katanya yang kotor. Itu kalau latah saja dia ngomong kotor, bagaimana dalam sehari-harinya? Batinnya pasti itu banyak kekotoran-kekotoran yang ada dalam batinnya. Disitulah dikikis dengan apa? Zikir. Dikikis dengan amal saleh. Dikikis dengan sofa'u roh, tasfiyatun nafs, membersihkan jiwa kita. Kemudian apa? Tasfiyatul qalb, membersihkan hati. Kalau tidak ada tiga ini, jangan mimpi 100 tahun kita duduk di majelis ilmu, 100 tahun, Pak. Duduk di majelis ilmu, wujuduhu ka'adami. Keberadaannya sama saja dengan ketidakadaannya. Ngaji nggak ngaji sama saja. Makanya itu ya, bagaimana hakikat ma'rifat bisa dicapai, bagaimana kebersihan tauhid. Jadi omong kosong kalau kita bisa membersihkan tauhid. Kalau amal soleh nggak ada, kalau membersihkan hati nggak ada, membersihkan roh kita nggak ada, bagaimana kita bisa mendapatkan maqamat, level syukur, level juhud, level sabar, level takwa, level apa dalam kemuliaan kita? Tidak akan bisa kita capai itu. Terutama level sabar. Jangan sampai ketika kita umur 20 tahun, sabar kita lebih baik daripada setelah umur kita 30 tahun. Jangan sampai kesabaran kita lebih baik sebelum kita ta'lim ketimbang setelah kita ta'lim. Jadi dia. Qala sallallahu alaihi wasallam, halla saqaqta ala qalbi. Jadi apa namanya? Kita, kata Rasulullah, harus mampu bisa mengubah, jangan sampai hati kita itu bisa terpecah sebab syahwat kita. Cobalah kamu harus bisa memecahkan hatimu, kata Rasulullah, melalui hati kita. Artinya apa? Kita harus bisa membuka hati kita untuk terus sabar, terus untuk jihad, bersungguh-sungguh memperbaiki diri, memperbaiki amal ibadah kita, terutama amal ibadah kita masalah batin. Karena kadang-kadang kita selalu salat, tapi batin kita iri, hasad, dengki, ini paling susah, Pak. Paling susah. Udah itu berburuk sangka.
prasangka, suuzan, berprasangka buruk itu paling mudah terlintas dalam hati kita. Jadi kalau kita mengamalkan perkara zahir itu lebih mudah. Sholat lebih mudah ketimbang kita membersihkan hati kita. Semua rukun Islam itu mudah kita lakukan dibandingkan ketika kita mau mengamalkan tasawuf. Itu akhlak kita paling berat itu. Disinilah kita harus terus bermujahadah. Bagaimana mujahadah itu? Mujahadah takwa harus dibantu dengan zikir. Jadi berapa banyak orang berzikir ketika dia tidak bisa mampu melakukan praktek amaliyahnya, maka ini akan cacat. Itu dia ya. Wallahu taala alam bisawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sikap kita atau pemerintah kita terhadap kasus Presiden Prancis yang menghina bahkan melecehkan Nabi Muhammad SAW? Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin bisa disebutkan ciri-ciri wali Allah, Ustaz. Iya. Itu aja. Terima kasih. Ada yang lain silakan. Fadhal. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana sikap kita? Kita melihat negara yang mereka malah membuka keran ekstremis. Ya kita tegas. Sebagaimana tahun 2015 ke bawah kalau nggak silap, kami itu Dewan Fatwa dan saya yang mengkonsepnya itu, maka dunia internasional akan gagal untuk memberantas ekstremis di dunia kalau kita malah membuka keran, menyuburkan kebencian, rasis. Kalau kita memelihara rasis, kita memelihara kebencian terhadap perbedaan agama itu, jadi sia-sia. Jadi kita harus bertanggung jawab. Artinya dulu kita tekankan yang membuat film pelecehan terhadap Rasulullah dulu harus memang ditindak tegas. Artinya harus ada pelarangan. Makanya dunia Eropa akhirnya kan Komnas HAM Eropa itu sepakat melecehkan Rasulullah itu pidana. Walaupun negara-negara mereka tidak semuanya sepakat secara undang-undangnya. Kita katakan Prancis, di Prancis mesti dikasih kebebasan apa saja. Udah, itu kan yang membuat film itu kan sekarang taubat kan, masuk Islam. Yang dia dulu menyangka Islam itu keras, pendendam, dengki, jahat. Ternyata setelah dia dialog, bayangkan dia ketika mau diajak dialog Pak, sama orang Islam Belanda itu, apa katanya? Saya nggak mau. Sebentar aja kita, datanglah kita dialog. Di mana? Di masjid. Apalagi di masjid, mengerikan katanya. Sudah tertanam di kebencian sama dia. Bagaimana sangarnya umat Islam itu menurut dia. Padahal ini seorang intelektual. Dan dia tahu bagaimana perkembangan Islam di Eropa tidak sekeras yang dibayangkannya. Hanya gara-gara kasus WTC, World Trade Center yang dibom itu. Akhirnya apa? Oke lah, saya mau dialog. Ternyata dia penasaran juga, tapi saya nggak mau lama-lama, 5 menit aja. Tak lama, sebentar aja lah, 5 menit aku pulang katanya. Oke. Datanglah dia ke masjid. Diundang sama orang Muslim Belanda itu. Gak sadar dia Pak, ketika masuk tuh Pak, masuk masjid, ternyata sudah ramai orang Islam menunggu, disambut dengan senyuman yang ikhlas Pak, bukan munafik, karena dia merasakan itu, dia sendiri cerita ini. Gak sadar dia, yang dia sudah berjanji 5 menit saya akan keluar dari masjid, ternyata 2,5 jam Pak.
2,5 jam dia berdialog. Pulang dia, keluar daripada pintu masjid meneteskan air mata dia. Tak kusangka katanya, begitu indahnya umat Islam ini, penuh dengan keikhlasan menyambut saya. Yang selama ini saya menyangka mereka menanamkan kebencian karena saya telah menghina nabinya. Tapi ternyata penghinaan saya itu mereka sambut dengan senyuman. Mereka sambut dengan tangan terbuka yang begitu ramah. Jadi pikiran dia, Pak. Akhirnya sampai di rumah besoknya dia beli buku-buku Islam. Semakin tertarik dia. Singkat cerita, dia umumkan, Pak. Dia kan termasuk penasehat orang politik terkenal juga di partai Belanda. Ditulisnya, singkat cerita, Pak, tulisnya saya masuk Islam. Gak percaya, gak percaya orang-orang dekat dia semua. Udah lama-lama serius. Oh, barulah kawan-kawan dia ada yang memaki, menghujat, tapi banyak juga yang mendukung. Alhamdulillah sekarang dia masuk Islam, sudah naik haji ke Mekah sana, disambut sama sultan-sultan sana. Bahkan dia berjanji saya akan membuat film yang sebaliknya, menjunjung tinggi Rasulullah. Dia selalu menangis, menyesali perbuatannya. Dia mengatakan semenjak dia masuk Islam, ternyata dia tidak menyuruh anaknya masuk Islam, Pak. Akhirnya anaknya mengikuti. Ditanyanya kenapa? Aku lihat ayah semenjak masuk Islam, wajah ayah itu teduh. Tidak sebelum masuk Islam. Ketika sebelum masuk Islam temperamen begitu tinggi, muka sangar. Tapi setelah masuk Islam kulihat kelembutan dari ayah luar biasa. Menangis ayahnya melihat anaknya masuk Islam. Subhanallah. Udah, itu asli, Pak, bukan campuran. Orang Eropa Belanda asli nggak ada, bukan campur, bukan, kan beda kalau campuran Arab gitu kan. Wajar dia masuk Islam. Ini nggak, memang betul-betul asli orang Eropa. Nah udah, dulu jadi bagaimana kita menyikapinya? Sebagaimana dulu saya menyikapi itu. Kita diplomasi tapi tegas, harus minta maaf. Tapi kan sayang, ternyata kan yang memanggil duta besar Perancis kan hanya Kemenlu, iya kan? Presiden kita kan mesti menang-menang wae. Padahal dia kan Rais Al-Indonesia Akbar fil Alam, presiden terbesar Islam di dunia. Kok menang-menang wae ngono kan? Kepiye iki? Yang ngono-ngono lah, tapi ojo ngono. Apa harus biasa? Jadi kita harus tegas. Ingat ya, kalau hati-hati. Ini sengaja nggak saya bentangkan ayatnya. Barang siapa, kata Allah, ini janji Allah dalam Al-Quran. Barang siapa yang dia punya harta kekayaan, rumah mewah, punya harta, dia lebih cinta hartanya, anaknya ketimbang Allah dan Rasulnya, sakratul mautnya dia akan tersiksa, belum lagi di akhirat. Itu janji Allah itu. Jangan menganggap enteng. Hati-hati itu. Jangan menganggap enteng. Bukan kita minta presiden kita harus gempur pakai F-16, enggak mesti. Diplomasi yang tegas. Tunjukkan kita adalah bahagian umat Rasulullah. Jangan takut dibilang kadrun. Ini takut nanti dibilang kadrun. Hati-hati, itu akan menyentuh keimanan. Rasulullah itu akan Allah timpakan azab siapa yang menghinakan. Inna syani'aka huwal abtar. Barang siapa yang berani menghina Rasulullah, abtar, Allah akan tunjukkan. Kita tengok Salman Rushdie, sengaja Allah panjangkan umurnya. Salman Rushdie, Pak, itu yang pertama kali novel penghina Rasulullah. Anda mau tahu kayak mana sekarang hidupnya? Di Inggris, dilindungi pemerintah Inggris. Pemerintah Inggris habis uang untuk melindungi dia. Dia 24 jam stres terus. Kemana-mana harus dikawal dan mengeluarkan biaya yang mahal. Dia sengaja mencoba untuk supaya umat Islam tidak lagi benci dia. Udah, dia menghina agama Hindu, malah bertambah siksaan sama dia. Kan fatwa Ayatullah Khomeini, barang siapa bisa memancung Salman Rushdie akan diberi hadiah yang luar biasa.
Dan fatwa itu sampai sekarang dipaksa Eropa untuk dicabut. Apa kata orang Iran? Orangnya sudah meninggal, macam mana mau kita cabut fatwanya? Percuma. Nggak ada gunanya membenci umat Islam. Dan nggak ada ruginya umat Islam. Kita nggak rugi. Silahkan aja, nggak apa-apa. Mereka sendiri yang tersiksa. Coba lihat, baru berapa hari setelah peristiwa Presiden Macron mengumumkan kebencian terhadap umat Islam gara-gara orang Islam yang salah. Coba lihat kemarin kan, penusukan ini. Nggak tahu akan datang, akan panjang. Jadi kita nggak ada ruginya, maaf ya, nggak ada ruginya. Dan ini menjadi tameng bagi orang-orang teroris untuk mereka lebih semangat lagi. Jadi salah mereka, jangan kita buka pintu itu. Kita sudah mati-matian. Nah, tasawuf yang kita ajarkan ini sebenarnya adalah untuk memberantas pemikiran-pemikiran ekstrim. Tapi bagaimana kita mau mengajarkan tasawuf ini dengan baik kalau kita tidak mau menjaga sama-sama? Kalau kita masih juga menghina perbedaan agama itu dia ya. Kemudian ciri-ciri wali, inna wali alladzi nazzalallah, kata Allah sesungguhnya wali itu apa? Alladzi nazzalal kitab wa huwa yatawallas salihin. Siapa pelindungku, kata Allah dalam Al-Quran? Yaitu Allah yang menurunkan Al-Quran. Dialah yang melindungi orang-orang saleh. Jadi wali itu artinya kekasih Allah. Apa ciri-cirinya? Itu kemarin sudah banyak kita bentangkan 2 sekali di YouTube kita yang sebelumnya. Ciri-ciri wali itu secara singkat hanya 2. Pertama al-baqa, yang kedua al-fana. Dia bisa kekal dan membinasakan. Itu ciri-cirinya. Mengkekalkan, apa yang dikekalkan? Apakah dia mengekalkan dirinya? Tidak. Tapi mengkekalkan as-sifatul mahmudah fi qalbih, mengekalkan sifat-sifat yang terpuji di hatinya. Kemudian dia apa? Fana, membinasakan. Apakah dia bunuh diri? Tidak. Membinasakan as-sifatul madhmumah, bukan hanya di hati dirinya. Membinasakan sifat-sifat yang tercela di dalam dirinya. Jadi kalau kata Imam Syafi'i dan kata Imam Hanafi, kalaulah bukan ulama itu wali Allah, maka Allah itu bukan wali aku, katanya. Jadi jangan mimpi kalau ada wali itu enggak ulama. Ya. Jangan sampai wali itu diceritakan kanuragannya aja bisa terbang di atas air. Wali itu tidak dia mesti menang terus dalam hidupnya. Dalam perjalanan sejarah wali-wali Allah itu banyak meninggal dibunuh. Coba lihat Khulafaur Rasyidin, itu wali Allah. Kecuali Abu Bakar Siddiq yang meninggalnya sakit. Selebihnya itu meninggal dunia. Cucu Rasulullah yang 12 meninggal semua terbunuh. Yang diracun, ada yang dipenggal. Tahu Syekh Hallaj, wali Allah, itu meninggalnya digantung, mayatnya dibakar. Cuma saya heran, wali Allah di Indonesia kebal, Pak. Bisa terbang, bisa bikin batu jadi emas. Memang karomah wali itu bisa melakukan apa saja, tapi dia tidak continue. Sebagaimana mukjizat, sedangkan martabat mukjizat Rasulullah, mukjizat itu berbeda dengan karamah. Mukjizat itu amru khariqul lil 'ada yazharu 'ala yadi ar-rasul. Perkara yang luar biasa yang di luar daripada adat kebiasaan manusia itu dimiliki oleh para rasul. Contoh, Rasulullah bisa pernah belah bulan. Bukan berarti tiap hari Rasulullah belah bulan bisa.
Rasulullah bisa mengeluarkan air dari tangannya sehingga para sahabat ketika itu mau minum tidak ada, mau ngambil wudhu tidak ada, bisa ngambil wudhu dan minum dari situ. Tapi nggak tiap hari Rasulullah seperti itu. Bahkan Rasulullah ketika berjihad, perang Tabuk, menyedihkan. Jihad di jalan Allah, makanan nggak ada, dan mukjizatnya nggak diberikan Allah bisa ketika itu. Minuman nggak ada sampai meminum air kencing unta. Makanan tidak ada, hanya bisa memakan 1 biji kurma dibagi 2. Ketika menang perang Tabuk, pulang tidak bisa saking letihnya, naik unta, 1 ekor unta 10 orang bertumbuk-tumbuk. Kayak mana sedihnya Allah Rasulullah berjihad di jalan Allah. Kok ada wali di Indonesia bisa adem-adem aja, bisa senang-senang aja, bisa enak-enak hidupnya, bisa kebal, bisa terbang kapan saja. Kapan saja bisa terbang. Memang wali Allah bisa terbang, tapi nggak kapan saja. Hari ini dia bisa terbang, besok tenggelam dia. Itu ciri-ciri wali. Jadi kalau ada orang ilmunya terus, dia nggak menetap. Contoh, ada dia pakai jubah seperti saya. Bapak, semua orang sakit bisa sembuh, besok sembuh, udah. Itu bukan wali setan itu, wali setan itu. Maaf ya, itu wali setan namanya. Kalau ada orang berjubah kayak saya ini, bisa menyembuhkan penyakit orang, semuanya sama sembuhnya, sama semua. Dia sakit perut, sakit lever, sembuh. Begitu juga besok, seterusnya. Semua orang yang datang sakit apa saja sembuh. Wali setan, bukan wali Allah. Pasti dia punya jin. Itu ciri-cirinya ya. Bayangkan, mukjizat saja tidak kontinu, apalagi jadi sihir yang tetap itu sihir ya. Jadi kalau sihir itu Pak, setiap hari kita bisa. Itu dia. Wallahu taala alam bisawab. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al hadzal majlis barakatan wa mubarakah wa ba'id alaina fitnatan minad dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.